Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Solihan. Saya akan menceritakan sebuah film, Maleficent. Film yang dirilis pada tahun 2014 yang disutradarai oleh Robert Stoddard. Film ini mendapatkan rating 7 dari 10 yang menunjukkan kalau film ini cukup berkualitas untuk dinikmati. Dikisahkan ada dua kerajaan bertetangga namun saling bermusuhan. Yang pertama adalah kerajaan yang berisi manusia yang dipimpin oleh seorang raja yang sombong dan juga serakah atas kekayaan kerajaan tetangganya, yaitu Mos, negeri yang indah dan dipenuhi oleh makhluk aneh, di mana mereka tidak butuh ratu ataupun raja. Di negeri Mos ada seorang gadis yang bernama Maleficent. Dia begitu ramah dengan warga Mos. Sewaktu-waktu ada peri lain yang mengatakan kalau ada seorang remaja manusia yang datang ke negeri Mos untuk mencuri sebuah permata. Dia pun langsung menghampiri lokasi tersebut. Remaja itu bernama Stephen. Dia meyakinkan Stephen untuk mengembalikan permata yang sudah dicurinya. Setelah itu mereka pun saling berkenalan sambil Maleficent menemani Stephen untuk meninggalkan Mos. Stephen yang berjanji akan kembali lagi coba diperingati oleh Maleficent kalau Mos bukanlah tempat yang aman bagi manusia. Tapi Maleficent yang luluh akhirnya mempersilahkan Stephen untuk bertemu dia lagi. Sewaktu-waktu saat mereka berjabat tangan, terlihat tangan Maleficent yang kesakitan karena cincin yang dikenakan oleh Stephen. Karena itu besi anti peri. Stephen pun langsung membuang cincinnya. Semenjak saat itulah Maleficent jatuh cinta ke Stephen. Mereka pun jadi sering berjumpa dan menghabiskan waktu bersama-sama untuk bersenang-senang. Persahabatan mereka seperti menghapuskan pertikalan manusia dan negeri Mos. Mereka juga saling mencintai sampai umur mereka berumur 16 tahun. Pada hari itu, Stephen memberikan sebuah hadiah berupa ciuman true love ke Maleficent. Bertahun-tahun berjalan, Stephen semakin gila akan kekuasaan di kerajaan manusia. Sementara Maleficent menjadi peri pelindung terkuat di Mos. Stephen yang tak kunjung datang untuk menemui Maleficent membuat Maleficent begitu kesepian. Hingga saat dimana kerajaan manusia yang datang menghancurkan negeri Mos. Maleficent yang mencoba memperingati raja untuk mundur tidak digubris oleh sang raja. Dia marah untuk tetap menyerang negeri Mos. Mau tidak mau Maleficent pun memanggil para penjaga negeri Mos dan terjadilah peperangan. Singkat cerita, kerajaan manusia bisa dipukul mundur oleh Maleficent dan para pasukan penjaga. Raja yang sedang sekarat begitu terpukul dengan kekalahan itu. Ia pun memberi pesan apabila ada yang bisa membunuh Maleficent, maka orang tersebut akan menjadi raja selanjutnya. Stephen yang sudah haus akan kekuasaan sangat tertarik dengan tawaran itu. Dia pun langsung datang ke negeri Mos dan menemui Maleficent. Maleficent yang langsung luluh kembali mempercayai Stephen hingga saat Maleficent yang terlihat lelah diberi sebuah minuman yang sudah dicampuri oleh obat bius yang membuat Maleficent tertidur pulas. Pada saat tertidur pulas, itu juga Stephen mencoba membunuh Maleficent. Namun karena Stephen ragu, Stephen memutuskan untuk hanya memotong sayap Maleficent. Saat Maleficent terbangun, begitu syoknya ia karena menyadari sayapnya yang sudah dicuri. Dia merasa sedih, kecewa, dan marah. Di sisi lain, Stephen yang membawa sayap Maleficent ke hadapan sang raja membuat Stephen dinobati menjadi raja selanjutnya. Maleficent begitu sangat terpukul dan membuatnya menjadi menyendiri di sebuah kastil tua untuk beberapa saat. Singkat cerita, di sebuah ladang Maleficent melihat sebuah gagak yang ditangkap oleh manusia. Dia pun merubahnya menjadi manusia. Karena hutang budi, alhasil gagak yang bernama Diapal tersebut mau mengabdikan hidupnya untuk Maleficent.
Berita Stephen yang dinobatkan menjadi raja disampaikan ke Maleficiel yang membuat Maleficiel menjadi murka. Lantas dia pun kembali ke negeri Mos dengan membawa kegelapan dan mengklaim kalau dia adalah pemimpin Mos. Lama waktu berjalan, berita tentang kelahiran anak raja yang didengar oleh Diapal langsung disampaikan ke Maleficiel. Saat hari pemberkatan pun tiba. Di sana begitu ramai dan penuh kebahagiaan. Di kerajaan tersebut 3 peri juga hadir di sana dan memberikan hadiah raja berupa kebahagiaan dan kecantikan. Di saat yang sama pula hadir pula Maleficiel. Di sana Maleficiel memberi kutukan yang berisi anak tersebut akan tetap tumbuh dengan kebahagiaan serta kecantikan. Tapi sebelum matahari terbenam, saat ulang tahun yang ke-16, anak ini akan menusukkan jarinya dan akan terjadi pula seperti mati. Dan dikarenakan raja yang memohon ampun, Maleficiel membuat toleransi kalau kutukan itu bisa hilang dengan ciuman cinta sejati, yang kutukan ini berlaku untuk selamanya. Raja Stephen yang panik menyuruh pasukannya untuk menyita semua alat pintar yang ada di kerajaan dan alat pintar itu dihancurkan di bawah istana. Dia juga mempercayai anaknya untuk dirawat bersama peri di pedalaman sampai anak itu melewati umur 16 tahun. Sejak saat itu juga Stephen mengurung dirinya dan menyuruh semua pasukannya untuk membunuh Maleficiel. Maleficiel juga tidak tinggal diam. Dia membuat sebuah dinding agar negeri Mos tidak bisa dilalui lagi oleh para manusia. Para peri pun mulai melakukan tugasnya untuk merawat sang bayi. Dikarenakan karena peri tidak bisa mengurus bayi, Maleficiel tersentuh dan menyuruh Diapal untuk memberi makan serta meniundurkan sang bayi. Sejak saat itu juga, Maleficiel juga selalu memperhatikan serta menjaga Aurora. Sampai tiba waktunya, Aurora menemukan Maleficiel dan minta untuk digendong. Di sini terlihat Maleficiel seperti mencintai Aurora seperti anaknya sendiri. Waktu demi waktu dilalui oleh Aurora sampai ia sudah mau berumur 16 tahun. Aurora pun penasaran dengan apa yang ada di balik dinding itu. Di saat yang sama, para pasukan juga mencoba untuk memasuki dinding. Alhasil, Maleficiel menyuruh Diapal untuk mengelabuhi pasukan selagi dia memberi mantra ke Aurora. Setelah para pasukan yang sudah dipukul mundur oleh Diapal, Maleficiel membawa Aurora ke dalam negeri Mos. Aurora yang tersadar begitu gembira dan takjub dengan keindahan negeri Mos. Di sana dia juga menyadari kehadiran Maleficiel. Aurora pun menyuruh Maleficiel untuk keluar. Di luar perkiraan, Aurora malah mengenali Maleficiel itu sebagai sosok penjaga dirinya, selalu menjaga dia selama hidupnya. Ia pun berkenalan juga dengan Diapal. Melihat kegembiraan Aurora, Maleficiel langsung memberi mantra lagi dan membawa Aurora pulang ke rumahnya. Sejak saat itu, mereka berdua jadi sering menghabiskan waktu bersama di negeri Mos, dan hal itu membuat Maleficiel semakin cinta dengan Aurora. Sehingga tiba pada suatu malam, Maleficiel yang menyesal dengan kutukan yang diberikan Aurora mencoba untuk menghapus kutukan itu, tapi sayang, ternyata kutukan itu tidak bisa dicabut oleh Maleficiel sendiri, dan hanya dengan ciuman cinta sejatilah yang bisa menghapus kutukan tersebut. Suatu waktu, Aurora bertanya kenapa Maleficiel tidak memiliki sayap seperti peri lainnya. Maleficiel pun menjawab kalau sayapnya itu telah dicuri oleh seseorang. Di sisi lain, Stephen yang makin depresi mempersiapkan diri untuk menangkap Maleficiel. Maleficiel yang diselimuti oleh rasa penyesalan mencoba mengajak Aurora untuk tinggal di negeri Mos, dan Aurora pun sangat gembira. Lalu ia langsung pergi untuk meminta izin kepada penjaganya di rumah di tengah hutan. Dia tidak sengaja bertemu dengan seorang laki-laki. Itu kali pertamanya ia bertemu dengan laki-laki. Hal itu membuatnya canggung. Diapal yang melihat itu mencoba meyakinkan Maleficiel mungkin dialah seorang laki-laki yang bisa mematahkan kutukan Aurora. Maleficiel yang tidak percaya dengan cinta sejati karena pernah dikecewakan oleh Stephen
tetap bersikeras kalau cinta sejati itu tidak ada. Kemudian, Aurora minta izin untuk pergi pada Min 1 ulang tahunnya. Hal itu membuat salah satu penjaganya tidak sengaja membocorkan rahasianya. Aurora yang sudah tahu semuanya langsung menemui Maleficial. Di sana dia begitu kecewa dengan Maleficial karena tidak pernah memberitahu rahasianya. Dia juga tahu kalau kutukan yang dideritanya didapat dari Maleficial. Maleficial pun langsung berusaha untuk mencari laki-laki yang bertemu dengan Aurora sebelumnya. Di saat yang sama, Aurora langsung pergi ke kerajaan. Namun naas saat Aurora menemui ayahnya, bukan bahagia, sang ayah malah marah dan langsung mengurung Aurora di dalam kamarnya. Di kamarnya, Aurora mencoba mencari sebuah jalan keluar. Maleficial yang sudah bertemu dengan orang yang ia cari langsung membawanya pergi ke kerajaan secepat mungkin. Di sisi lain, Aurora seperti dituntut untuk memasuki ruang bawah tanah, kerajaan yang dipenuhi oleh alat pintar. Dia pun langsung menusukkan jarinya untuk membuat kutukan itu benar terjadi. Maleficial yang sudah sampai di kerajaan langsung mencoba menyelinap masuk. Dia juga sama sekali tidak menghiraukan keselamatan dirinya demi bisa mematahkan kutukan Aurora. Singkat cerita, Maleficial yang sudah sampai di depan kamar Aurora langsung menyadarkan laki-laki itu. Ketika peri yang sudah membuka pintu juga langsung mengira kalau orang itu adalah cinta sejatinya Aurora. Mereka pun langsung menyuruh laki-laki itu untuk mencium Aurora. Benar saja, tidak terjadi apa-apa dengannya. Peri yang sedih langsung mengusir laki-laki itu keluar ruangan. Maleficial yang sudah mengintai di dalam ruangan begitu sedih dan kecewa atas dirinya. Di sana, ia menyesali kesalahannya di depan Aurora dan berjanji akan menjaga Aurora di sisa hidupnya. Lalu, Maleficial mencium kening Aurora dan ternyata Aurora tersadar, yang berarti Maleficial begitu sangat mencintainya, layaknya ibu kita yang mencintai kita dengan segenap hati. Maleficial mencoba untuk membawa Aurora keluar kerajaan. Ternyata sudah ada jebakan yang menanti Maleficial. Dia mencoba melawan dengan merubah Diapal menjadi seorang naga. Awalnya keadaan bisa berbalik, tapi karena saking banyaknya pasukan, membuat Diapal juga menjadi terpojok. Maleficial juga menyuruh Aurora untuk menyelamatkan diri. Aurora lari ke sebuah ruangan, ternyata di situ terdapat sayap milik Maleficial. Ia pun mencoba untuk membebaskan sayap itu. Di sisi lain, Maleficial yang sudah terpojok oleh Stefan tiba-tiba mendapatkan sayapnya kembali. Maleficial pun langsung menyelamatkan Diapal dan pergi melarikan diri. Tapi sayang, Stefan mampu mengikatnya. Maleficial di sana sudah memperingati Stefan untuk tidak melawan. Namun di saat Maleficial mencoba untuk pergi, Stefan masih saja melawan, dan hal itu malah membuat dia terjatuh dan tewas. Waktu berlalu, setelah kejadian itu, Maleficial meruntuhkan dinding pelindung yang ia bangun. Negeri Moss pun kembali ceria seperti dulu. Maleficial menobatkan Aurora menjadi seorang ratu di negeri Moss. Semuanya berbahagia, begitupun juga dengan kami. Film pun selesai. Ternyata menyelamat negeri dan cinta sejati memang betul adanya di sosok seorang ibu. That's why kita harus mencintai ibu kita dengan segala pengorbanannya. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.